Hai semuanya, karena ini adalah video pertama aku, jadi aku bakalan kenalan dulu. Nama aku Lucy, dan di video pertama ini aku bakalan bikin ramen mie yang sering banget muncul di drama-drama Korea gitu. Dan di sini juga aku udah siapin mie-nya. Aku udah siapin dari Nongsim Sin Ramyeon ini, dan untuk toppingnya aku udah siapin telur gitu satu, sama ada juga aku udah siapin daun bawang, udah aku potong kecil-kecil gini. Dan sebenarnya kalau untuk si Nongsim Sin Ramyeon ini dia tuh punya beberapa varian rasa gitu, ada mushroom, ada spicy, sama ada shrimp gitu. Dan kali ini aku bakalan masak yang spicy ini. Dan kalau untuk topping sebenarnya kalian bisa pakai topping atau enggak, itu sesuai selera kalian aja. Cuman karena aku udah terbiasa dari kecil, orang Indonesia kalau misalkan makan mie pasti harus ada telurnya, jadi aku lebih pilih pakai topping telur. Dan untuk dapetin si Nongsim ini sebenarnya gampang banget, karena ini tuh dijual di minimarket gitu, atau mungkin di supermarket terdekat dengan harga yang relatif murah, cuman sekitar 12-15 ribu aja harganya. Dan juga kenapa aku pilih si Nongsim ini, karena memang dari beberapa drama-drama Korea gitu yang aku tonton, atau mungkin kayak konten idol gitu, kalau misalkan mereka masak ramyeon pasti sering-seringnya mereka tuh masaknya si Nongsim ini. Sebenarnya kalau untuk merek ramyeon sendiri tuh yang aku tahu ada beberapa gitu, cuman yang lebih banyak orang tahu dan lebih banyak orang pakai itu kayaknya si Nongsim ini. Dan juga kenapa aku lebih milih masak sendiri, karena aku udah beberapa kali gitu pergi ke tempat makan Korea gitu yang nyediain makanan-makanan Korea, dan aku pernah beberapa kali pesen ramyeon gitu, dan yang mereka pakai itu juga si Nongsim ini. Aku udah bisa ngerasain kalau mereka tuh pakai, rasanya tuh emang sama persis kayak si Nongsim ini. Dan ada juga sekali aku pernah pergi ke tempat makan Korea gitu, dan aku pesen ramyeon, itu lebih parahnya lagi bukan pakai Nongsim ini tapi pakai Indomie. Cuman mereka tambahin topping gitu, dan disitu aku sama temen aku tuh sampai wah, shock gitu ya, bisa-bisanya pakai Indomie gitu ya. Kalau misalkan pakai si Nongsim ini ya it's okay lah, itu masih nyambung, dan memang ini ramyonnya gitu. Cuman kalian bayangin itu tuh pakai Indomie cuman ditambahin topping aja, dan disitu tuh aku merasa kayak wah, kok bisa gini gitu ya. Lucu tapi ya sedih juga. Dan juga kenapa lebih milih masak sendiri di rumah, karena emang lebih hemat juga. Kalau misalkan kalian makan di luar di tempat-tempat makan Korea gitu, pasti harganya udah sampai 3-4 kali lipatnya. Dan sedangkan kalau kalian masak sendiri di rumah itu lebih hemat, kayak cuman sekitaran 12-15 ribuan aja. Dan sedangkan topping, menurut aku kalau untuk topping kayak telur gitu pasti di setiap rumah ada dong, nggak mungkin nggak ada. Jadi otomatis lebih hemat juga makan di rumah, dan bisa kalian nikmatin ini sambil santai-santai juga, sambil kayak nonton drakor, atau mungkin bisa sambil streaming MV, atau kayak nonton live-nya opa-opa gitu. Jadi otomatis lebih hemat dan lebih santai juga kalau misalkan makan di rumah. Dan kayak gimana cara aku buatnya, mungkin langsung aja kali ya kita buat ya. Oke, dan ada satu lagi cara masak mie, orang itu beda-beda. Kalau misalkan di Korea biasanya itu ada yang masaknya bumbunya dulu terus habis itu baru masukin mie-nya, tapi ada juga yang kayak masak mie-nya dulu atau mungkin baru bumbunya gitu. Dan kalau buat aku sendiri, aku lebih ada di tim yang masak mie-nya dulu habis itu baru masukin bumbunya, karena emang kayak kebiasaan aja gitu kan. Kalau misalkan orang Indonesia kalau masak mie kan pasti masak mie-nya dulu dan bumbunya di akhir, ya nggak sih? Dan jadi karena udah kebiasaan itu, jadi aku lebih yang ke tim masukin mie-nya dulu baru bumbunya gitu. Dan untuk si Nongsim ramen ini biasanya aku lebih kayak yang masak mie-nya dulu tuh setengah matang, terus habis itu baru aku masukin bumbunya, dan terakhir sama topping-toppingnya gitu. Oke, jadi ini tuh aku udah siapin semuanya. Aku udah siapin panci ramyeon sama toppingnya gitu. Dan di sini pancinya juga udah aku isi setengahnya gitu pakai air. Oke, jadi ini kayaknya udah mendidih gitu airnya. Tahu. Udah mendidih gitu airnya. Jadi langsung aja kita masukin mie-nya gitu. Langsung masukin mie aja. Dan juga sekalian kan masukin sama sayuran gitu. Jadi di sini tuh emang aku lebih tim ke yang masak mie-nya dulu, habis itu baru bumbunya, dan terakhir baru masukin toppingnya gitu. Kalau buat kalian lebih suka yang mana sih sebenarnya? Kalau menurut aku sebenarnya sama aja ya. Oke, kita tutup lagi sampai ini setengah matang, baru nanti aku masukin bumbunya. Oke, jadi ini tuh kayaknya mie-nya udah mulai agak matang gitu ya. Jadi sekarang aku bakalan masukin si bumbunya ini. Wow. Wow. Oke, kita tunggu lagi beberapa saat. Baru kita masukin telur. Oke, jadi ini tuh mie-nya udah matang gitu. Aku bakalan masukin telurnya.
dibakar aja. Oke, jadi ini tuh kayaknya udah matang gitu. Langsung aja kita makan kali ya. Let's go. Oke, jadi ini tuh udah matang gitu. Wow, udah matang gitu. Dan sekarang masukin daun bawangnya. Oke, langsung campur aja. Wow. Jadi ini tuh porsinya emang cukup banyak gitu kalau dibandingin sama mie di Indonesia. Jadi kalian pasti juga bakalan kenyang makan satu doang. Sedangkan kalau kita makan Indomie itu kadang kita kalau misalkan makan satu aja pasti kayak kurang kenyang gitu. Tapi kalau misalkan makan dua juga kebanyakan gitu kan. Tapi kalau ini tuh emang porsinya tuh cukup gede gitu. Jadi pasti kalian juga bakal kenyang walaupun cuma makan satu aja. Oke, sekarang kita cobain. Jadi ini tuh mie-nya cukup lembek gitu. Tadi aku masaknya agak kelamaan gitu. Wow. Wow. Oh ya, sebelum makan pastiin berdoa dulu, oke? Jadi aku tuh kalau makannya nggak bisa disedot-sedot gitu kayak orang-orang Korea. Jadi aku makannya biasa aja. Karena aku nggak bisa nyedot-nyedot gitu. Dan aku juga nggak bisa kalau misalkan makan mulutnya yang bener-bener penuh gitu. Malah nanti jatuhnya jadi kayak enak gitu. Jadi aku bakal makan pelan-pelan aja. Jadi kalian tuh kalau misalkan nonton-nonton kayak drakor gitu, terus kayak ada adegan makan-makan gitu, kayak suka penasaran nggak sih rasanya kayak gimana? Soalnya kalau aku sendiri tuh, kalau pas nonton drama gitu, terus kayak ada adegan orang makan-makan gitu, kayak suka ngebayangin gimana ya rasanya, kayaknya enak deh. Terus berakhir dengan aku nyari-nyari di dunia nyata gitu, dan pengen nyobain rasanya kayak gimana. Kan kayak denger ASMR gitu nggak sih kalau kita makan gitu. Kalian juga bisa makan ini masih dari gitu sambil nonton drakor, pasti bakal asik juga. Cuma saat ini lagi panas, nggak hujan gitu, jadi aku makan mie yang panas ini dengan cuaca yang panas cukup berkenyang juga sebenarnya. Kalau kalian ngeliatin aku pengen, kalian bisa bikin sendiri di rumah, bisa cobain sendiri. Atau mungkin kalian juga sebenarnya udah sering nyobain juga kali ya. Jadi ini tuh kena, ini masih panas banget, tidak nggak bisa makan cepet-cepet gitu. Dan untuk varian spice ini sebenarnya kalau pas kalian makan awalnya tuh kayak nggak pedes gitu, cuman kalau misalkan lama-lama itu kayak udah mulai kerasa pedesnya gitu. Tapi kalau untuk varian yang lainnya kayak yang mushroom gitu, aku pernah coba, kalau yang itu nggak pedes sama sekali, yang mushroom juga nggak pedes gitu. Tapi kalau yang spicy ini emang cukup pedes sih kalau misalkan kalian lama-lama makannya, bakal muncul rasa pedesnya tuh kalau udah beberapa kali suka gitu. Tapi kalau buat kalian yang emang suka makan pedes gitu mungkin nggak begitu pedes juga ya, atau mungkin nggak kerasa gitu. Tapi kalau buat aku sendiri, aku doyan makan pedes, cuman nggak yang suka-suka banget gitu. Kalau misalkan terlalu pedes gitu kurang suka juga sih, karena jadi nggak bisa nikmatin makanan itu, malah jatuhnya di mulut itu penuh dengan rasa pedesnya itu. Dan karena porsinya itu banyak, jadi kadang aku juga kalau misalkan makan si nasi ini juga nggak habis sih, karena kayak masih sisa gitu. Tapi kan kalau pas lagi lapar banget gitu, atau emang kayak pengen, ya bisa habis, jadi nggak sedikit loh. Piringnya itu udah matang. Ini kayak masih panas gitu, tidak ada yang tersedot. Karena ini panas, ini juga banyak, jadi aku bakalan nonton videonya nanti, karena aku makan bakal lama sih. Jadi ini tuh kayak ada cairannya tuh, nggak tahu ini apa ya, mungkin kayak jamur gitu kali ya, ini sih belakang itu.
kayaknya jamur gitu. Jadi ini tuh emang minyak tuh kayak kematangan gitu tadi, aku masaknya tuh kayak kelamaan. Hasil jadi cepet banget lembeknya gini. Jadi itu udah mau habis itu kayak tinggal mie yang kecil-kecil yang kayak patah-patah gitu jadi dimakan. Dan masih ada telur. Jadi aku tuh kalau misalkan makan mie pasti biasanya aku telurnya itu makan di akhir karena suka kayak gitu juga gak sih? Atau kenapa ya, maksudnya kayak udah kebiasaan aja gitu kalau misalkan makan mie terus telurnya bisa berhasil nggak sampai pecah gini. Kalau mau makan, kalau mau apa ya namanya, kayak mau ngancurin tuh kayak sayang aja gitu ya nggak sih, karena udah bulat gini. Jadi biasanya kalau misalkan mau makan pun aku biasanya makan yang putih-putihnya dulu, dan yang kuningnya biasanya emang aku simpan buat di terakhir. Kalau ini aku bakal makan kuning telurnya. Ini kuningnya aku masaknya sudah benar-benar matang gini. Jadi tadi aku niatnya mau aku buat yang kayak tengah-tengah gitu, tapi ternyata nggak tahu tadi apinya kayak kepanasan atau gimana, jadi udah keburu matang duluan. Ya nggak apa-apa sih, tapi sebenarnya aku lebih suka yang setengah matang gitu. Terus yuk, terus enak banget. Terus yuk. Oke, ini aku udah selesai. Masih ada dikit, ini aku udah kenyang udah, nggak bakal lanjutin. Oke, jadi hari ini aku udah selesai bikin ramen ini, udah makan juga dan udah habis juga. Masih ada sebenarnya sedikit, cuman ya aku udah kenyang gitu, jadi aku nggak bakal ngabisin karena kayak tinggal mie yang kecil-kecilnya aja yang kayak tadi ancur di kemasannya gitu. Jadi hari ini di video pertama ini aku udah bikin ramen, udah makan semuanya, udah selesai juga. Dan selanjutnya aku bakalan bikin apa lagi dan makan apa lagi, makanan-makanan ala drakor gitu. Jadi tungguin aja di video aku selanjutnya. Oke, bye bye, see you, annyeong, 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 annyeong.